Seperti yang telah kita ketahui, pengembangan kompetensi kepemimpinan pada siswa sekolah dasar sangat penting untuk membentuk karakter dan kesiapan sosial mereka di masa depan. Hal ini sejalan dengan teori Erikson pada fase industri versus inferiority serta tuntutan soft skills abad ke-21 seperti kolaborasi, empati, dan kemampuan memimpin diri. Dalam konteks Indonesia, kurikulum Merdeka dan profil pelajar Pancasila, khususnya dimensi gotong royong dan kemandirian, memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan kepemimpinan sejak dini. SD Hikmat Teladan sebagai sekolah inklusi memiliki potensi besar dalam menumbuhkan kompetensi kepemimpinan melalui interaksi antara siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus, yang didukung juga oleh budaya sekolah dan program unggulan. Namun, meskipun nilai kepemimpinan sudah tertanam dalam kebiasaan harian, masih dibutuhkan wadah formal yang terstruktur untuk melatih dan juga menguji kompetensi tersebut secara lebih intensif. Oleh karena itu, Hikmat Teladan Leadership Camp dirancang sebagai solusi bagi siswa kelas 4 hingga 6 SD Hikmat Teladan melalui pengalaman kepemimpinan yang praktis dan aplikatif. Dengan prinsip inklusi, kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan kebiasaan positif menjadi karakter kepemimpinan yang nyata, melalui latihan inisiatif, tanggung jawab, dan juga empati secara konsisten. Selanjutnya, bagaimana konsep kepemimpinan pada anak sekolah dasar? Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk memimpin, mengarahkan, dan juga membimbing orang lain, sehingga terciptanya kerjasama, rasa hormat, dan juga kepatuhan. Kepemimpinan tidak hanya dipahami sebagai posisi, tetapi juga sebagai proses pengembangan keterampilan dan transformasi karakter dalam diri individu. Dalam konteks anak sekolah dasar, kepemimpinan merujuk pada kemampuan anak untuk mempengaruhi dan bekerja sama dengan teman sebaya dalam mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan anak ditunjukkan melalui indikator karakter seperti kemampuan mendengarkan, rasa percaya diri, rasa tanggung jawab, dan juga rasa empati terhadap orang lain. Selanjutnya, peran dan tugas perkembangan anak SD. Menurut Happy-Gers 1961, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang muncul pada periode usia tertentu. Apabila tugas ini berhasil diselesaikan, maka individu akan merasakan bahagia dan siap menghadapi tahap perkembangan berikutnya. Namun sebaliknya, apabila tugas ini gagal, maka dapat menimbulkan ketidakbahagiaan dan penolakan sosial serta kesulitan pada tahap perkembangan selanjutnya. Tugas perkembangan anak berlangsung pada rentang usia 2 hingga 13 tahun dan terbagi menjadi 2 fase, yaitu masa kanak-kanak awal dan masa kanak-kanak akhir. Pada usia 6 hingga 12 tahun merupakan masa peralihan dari kanak-kanak awal menuju kanak-kanak akhir. Pada fase ini, perkembangan fisik dan mental anak semakin matang. Anak mulai aktif secara sosial, memiliki daya tahan fisik yang lebih baik, serta mulai berpikir logis dan sistematis. Selanjutnya, kompetensi kepemimpinan anak sekolah dasar. Menurut Hess, kompetensi kepemimpinan pada anak sekolah dasar merupakan kumpulan kemampuan, sikap, dan juga nilai yang membantu mereka untuk mempengaruhi, mengarahkan, serta bekerja sama dengan teman sebaya dalam mencapai tujuan bersama secara positif. Adapun dua dimensi utama dalam kompetensi kepemimpinan anak SD. Yang pertama, dimensi kecerdasan sosial atau social intelligence dimension, di mana dimensi ini merupakan kemampuan anak untuk memahami, berinteraksi, dan bekerja sama dengan orang lain secara efektif dan empati. Dimensi ini berfungsi sebagai dasar terbentuknya kompetensi interpersonal anak sekolah dasar, yang meliputi empati, collaboration, social awareness, dan juga social responsibility. Selanjutnya, dimensi kecerdasan linguistik atau linguistic intelligence dimension merupakan dimensi yang mendukung kepemimpinan anak sekolah dasar melalui kemampuan berkomunikasi efektif, berpendapat, menulis, mendengarkan, dan juga mengekspresikan gagasan dengan jelas. Model Hikmat Teladan Leadership Camp ini dikembangkan berdasarkan 3 model pembelajaran. Yang pertama ada experiential learning, di mana anak belajar dari pengalaman langsung bukan hanya sekedar teori. Yang kedua ada cooperative learning, yang kepemimpinan itu tentunya dibangun melalui adanya kerjasama dengan kelompok kecil, sehingga tugas-tugas dalam HTLC ini tidak bisa diselesaikan sendiri, tapi juga harus dikerjakan bersama.
Yang ketiga itu ada project based learning, yang dimana siswa dilatih menjadi problem solver. Mereka diajak mengenali masalah sesederhana di lingkungan sekolah itu seperti apa, lalu merancang aksi nyata atau proyeknya. Gambaran SD Hikmah Teladan juga yang merupakan sekolah inklusi di Kota Cimahi tentunya ada orientasi tersendiri gitu, dan terdapat program kerja yang sangat banyak yang mendukung atau menopang kepemimpinan di SD HT ini, seperti ada unjuk bisa, unjuk kerja, family day, dan kegiatan ekstrakurikuler. Inilah yang membuat HTLC ini itu sangat relevan karena modul ini tidak bertentangan, justru menguatkan budaya belajar yang sudah ada di SD HT. Lalu berdasarkan pandangan guru dan orang tua, bentuk kepemimpinan siswa SDHT dilihat dari perspektif lingkungan sekolah dan keluarga, di mana di sekolah ini adanya pembiasaan sehari-hari di sekolah, seperti ada ketua kelas bergilir setiap harinya, memimpin doa, presentasi, dan kerja kelompok, yang tentunya dari guru-guru sendiri tidak dinilai dari apakah itu benar apa tidak, yang penting anak ini tuh berani mencoba terlebih dahulu. Yang kedua ada di rumah, seperti dari kemandiriannya, mengambil keputusan, dan juga mengatur waktunya. Berdasarkan temuan yang telah kita teliti, yaitu faktor pendukungnya tadi seperti ada kesempatan memimpin yang merata, lalu pola komunikasi guru yang suportif dan dialogis dengan siswanya, ada lingkungan inklusif yang tentunya menumbuhkan empati, dan juga ada dari dukungan keluarga. Lalu faktor penghambatnya yang pertama itu ada antusiasme memimpin yang kadang memicu konflik kecil, karena pembiasaan sehari-harinya telah dikuatkan jiwa pemimpinnya. Terkadang siswa yang ada di SD ini berebut-rebut ingin menjadi pemimpin. Yang kedua itu ada perbedaan karakter, ada yang dominan dan ada yang tentunya ada yang pendiam. Yang ketiga adanya perbedaan emosi atau pengelolaan emosi siswanya sendiri yang belum merata. Hambatan ini tentunya bersifat alami dalam perkembangan anak dan justru menjadi alasan pentingnya modul kepemimpinan yang terstruktur agar proses belajar kepemimpinan juga lebih terarah dan aman. Baik, Bapak Ibu semua, latar belakang adanya modul kepemimpinan siswa SDHT dari kelas 4 sampai dengan kelas 6 itu mendasar pada fase penting pertumbuhan dan penumbuhan karakter kepemimpinan, jiwa disiplin, mandiri, dan mampu untuk berinteraksi sosial. Oleh karenanya, kegiatan Hikmah Teladan Leadership Camp itu dirancang sebagai kegiatan pelatihan untuk menumbuhkan fondasi kepemimpinan anak-anak usia sekolah dasar. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari dengan memformulasikan 29 jam pelajaran untuk memberikan dampak langsung pada pembelajaran berbasis pengalaman kepada pelatihan-pelatihan dan proyek, juga kegiatan yang dilandaskan pada pembinaan karakter. Oleh karenanya, seluruh kegiatan yang dilakukan dalam Hikmah Teladan Leadership Camp berujung pada kegiatan berbasis pengalaman, pembuatan proyek yang juga memberikan dampak secara nyata dan pembelajaran lebih luas pada pertumbuhan kepemimpinan siswa SDHT. Sehingga kegiatan ini tidak hanya memfokuskan pada kegiatan pelatihan untuk menumbuhkan kepemimpinan, tapi juga melandaskan pada penguatan dan pembinaan karakter anak-anak SDHT. Baik, di sini saya akan memperkenalkan isi dari modul yang telah kelompok 6 rancang. Nah, jadi tujuan dari modul Leadership Camp itu sendiri yakni untuk melatih siswa kelas 4 sampai dengan kelas 6 agar memiliki dasar kepemimpinan melalui kegiatan yang aktif dan juga mudah untuk diterapkan di sekolah. Di sini kami kelompok 6 merancang modul Leadership Camp itu dengan sangat detail dan juga rinci, dari mulai kompetensi dasar hingga rincian anggaran biaya pun kami cantumkan dalam modul. Nah, kami juga merancang modul ini tuh dilakukan selama 2 hari, yang dimana hari pertama tuh siswa tuh tidak langsung diarahkan untuk memimpin, tapi siswa tuh dibekali dengan penguatan dari aspek kecerdasan sosial, kecerdasan linguistik, serta spiritual yang digunakan sebagai dasar atau fondasi kepemimpinan siswa itu sendiri. Hari pertama, kegiatan itu diawali dengan sesi pengenalan diri, yang dimana melalui materi aku dan potensi diriku. Nah, kegiatan ini tuh menggunakan metode diskusi dan juga presentasi. Nah, jadi siswa tuh diajak untuk mengenali dirinya lebih dalam, mencakup kelebihannya masing-masing, serta siswa tuh diajak untuk berani bicara di depan teman-temannya.
Selanjutnya itu ada kegiatan yang bersifat pematerian. Jadi di sini tuh siswa diperkenalkan dengan konsep dasar kepemimpinan melalui materi Aku Kepemimpinan Hebat. Nah, jadi di sini tuh siswa belajar untuk mengetahui apa itu pemimpin, sikapnya bagaimana, dan juga peran pemimpin itu seperti apa. Peserta didiknya itu tidak bosan. Nah, pada modul ini tuh ada sesi game edukatif yang dimana pada sesi ini tuh siswa tuh diarahkan untuk mengikuti permainan membangun menara kerjasama. Nah, pada permainan ini siswa itu dilatih membagi peran, bekerja sama dalam kelompok, serta berkomunikasi dalam kelompok seperti itu. Di modul ini tuh siswa dilatih untuk berkomunikasi dengan menggunakan metode role play. Jadi maksudnya itu siswa tuh dilatih untuk menyampaikan pendapat dengan sopan dan juga jelas, sekaligus siswa dilatih untuk mendengarkan pendapat teman sebayanya. Seperti yang telah saya jelaskan, dalam modul ini pun ada diselipkan kegiatan yang bersifatnya pembiasaan. Pembiasaan di sini itu adalah pembiasaan sikap disiplin dan tanggung jawab melalui sholat berjamaah dan juga makan bersama. Dengan adanya kegiatan tersebut, menjadikan siswa itu dibiasakan sikap mandiri, tertib, dan juga tanggung jawab, mau itu untuk diri sendiri ataupun untuk sekitarnya. Dan yang terakhir itu ada refleksi. Jadi refleksi ini tuh berguna untuk melihat proses belajar dan melihat sejauh mana perkembangan dari sikap kepemimpinan siswa melalui kegiatan leadership camp ini, seperti itu. Kegiatan di hari kedua itu memfokuskan pada kompetensi kecerdasan spiritual, linguistik, sosial, kepemimpinan praktis dalam kehidupan sehari-hari, kecerdasan sosial dan demokratis, refleksi kepemimpinan dan tanggung jawab pribadi yang dilengkapi dengan kegiatan post to post. Kompetensi dasar ini menjabarkan adanya kegiatan mulai dari sholat tahajud bersama, sholat subuh berjamaah, tilawah bersama, dengan berbaca secara bergiliran, dilanjutkan dengan memasak bersama kelompok dan makan bersama. Kemudian post to post, ada 3 pos yang dilanjutkan dengan kegiatan pemilihan ketua angkatan untuk memunculkan musyawarah dan kepemimpinan demokratis. Ditutup dengan kegiatan refleksi dan komitmen kepemimpinan yang diemban anak-anak selama menerima pembelajaran dan kegiatan pelatihan. Salat tahajud itu memunculkan adanya sikap disiplin dan tanggung jawab atas kewajiban pribadi dan juga kepemimpinan personal. Salat subuh berjamaah itu memfokuskan adanya sikap pembiasaan untuk kegiatan sehari-hari yang dimulai dari hal-hal positif. Kegiatan tilawah bersama secara bergiliran itu memunculkan sikap berani ketika anak-anak membaca di depan teman-temannya, kemudian komunikasi religius dari apa yang dibaca, dan juga menumbuhkan sikap mandiri. Kemudian kegiatan masak dan makan bersama kelompok itu memunculkan adanya sikap inisiatif dalam mengambil peran bersama kelompok, kerjasama tim yang baik, dan komunikasi positif antar anggota kelompok yang mana yang harus dikerjakan ketika tugasnya dibagi secara bersama. Kemudian post to post itu ada 3. Di pos pertama itu ada experiential learning dengan kegiatan estafet air 1 jam pembelajaran formulasinya. Kemudian di pos kedua itu ada project based learning. Kegiatannya adalah penampilan dan pembuatan yel-yel kelompok. Dan di pos ketiga itu ada game berbasis pembelajaran. Itu menumbuhkan adanya kegiatan yang berbasis pengalaman langsung dengan kegiatan ketangkasan untuk menumbuhkan sikap inisiatif dan berbagi peran dalam kelompok dengan 1 jam pembelajaran formulasinya. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pemilihan ketua angkatan. Jadi dari setiap kelas, dari kelas 4, 5 maupun 6 itu nanti ada ketua angkatannya untuk bisa memimpin teman-temannya, yang mana ini merupakan formulasi dan implementasi dari kegiatan musyawarah mufakat dan kepemimpinan demokratis secara sederhana di antara teman-teman dan seusia anak SD. Yang terakhir itu ada kegiatan untuk penutupan dan seremonial, dengan implementasinya adalah refleksi dan komitmen pribadi atas kepemimpinan yang diemban dan diterima selama kegiatan pelatihan. Oleh karenanya, kegiatan di hari pertama itu memfokuskan adanya pemahaman secara teoritis kepada anak-anak tentang apa itu kepemimpinan dan bagaimana mengembangkan kepemimpinan. Dan di hari kedua itu fokus kepada praktik langsung apa yang seharusnya dijalankan dan ditumbuhkan dalam kegiatan sehari-hari untuk bisa mengembangkan keterampilan kepemimpinan anak SD.
terkait antisipasi, modul ini tuh mengantisipasi siswa yang pemalu dan pasif itu dengan cara tidak dituntut langsung untuk mereka aktif di depan teman-temannya gitu. Yang dimana kan di dalam modul ini juga kan kegiatannya itu disusun secara runtut ya. Jadi pertama tuh ada kegiatan pengenalan diri dulu, lanjut nanti ada sesi diskusi di kelompok kecil, setelah itu juga baru lanjut ada pembagian peran di dalam game edukatif. Nah jadi di situ tuh ada kegiatan demi kegiatan tuh ada space untuk si siswanya itu beradaptif gitu. Dan di sini pun si fasilitator tuh sangat berperan penting nih untuk mendorong siswanya agar lebih aktif dan juga untuk menciptakan atmosfer agar siswanya tuh berani untuk mencoba seperti itu. Nah, supaya si pembahasan itu tidak hanya bersikap deskriptif, jadi hasil temuan dari observasi dan wawancara tuh harus langsung dikaitkan dengan teori yang relevan atau yang selaras dengan temuan tersebut. Seperti contohnya nih, berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara DSDHT itu ditemukan bahwasannya kepemimpinan siswa itu lebih banyak muncul ketika si siswanya itu tuh melalui proses interaksi di dalam kelompok seperti berdiskusi dan juga bekerja sama di dalam kelompok kayak gitu. Hal ini pun selaras dengan teori kepemimpinan yang menyatakan bahwasannya kepemimpinan itu tidak hanya dilihat dari jabatan aja, tapi juga dilihat dari kemampuan individu dalam mempengaruhi dan juga bekerja sama dengan orang lain seperti itu. Jadi di situ tuh ada unsur analitisnya, jadi bukan hanya deskriptifnya seperti itu. Yang ketiga, risikonya adalah kepemimpinan yang muncul pada anak itu bisa jadi tidak merata, tidak konsisten, atau hanya bergantung pada individu dan situasi tertentu. Potensi siswa yang kuat bisa jadi tidak terasah secara optimal dan sulit diukur, bahkan tidak mengarah pada kompetensi yang signifikan, misalnya empati, peduli, disiplin, mandiri, atau komunikasi antar temannya tidak bisa diukur dengan baik. Akibatnya, kepemimpinan yang muncul pada anak itu sifatnya spontan dan sulit dikembangkan secara berkelanjutan. Berdasarkan hambatan internal peserta didik sekolah dasar di SDHT yang cenderung menunjukkan perilaku dominan pada sebagian siswa dan pasif pada sebagian lainnya. Penerapan rangkaian pelatihan berbasis experiential learning memang berpotensi memperlebar kesenjangan apabila tidak dirancang secara sadar. Namun, perlu kita ketahui prinsip dasar bahwa aktif bukan berarti dominan dan pasif bukan berarti tidak mampu. Maka, langkah pertama adalah dengan menggeser paradigma fasilitator, di mana memahami bahwa siswa dominan itu bukan dijadikan sebagai masalah, tetapi energinya yang perlu diarahkan. Sedangkan siswa pasif juga bukan berarti kurang kemampuan, tetapi kurang ruang aman. Maka, dengan diadakannya tujuan pelatihan itu bukan untuk menyamaratakan peran, melainkan untuk mendistribusikan kesempatan berperan secara adil dan terstruktur. Oleh karena itu, kunci utama agar siswa pasif menjadi lebih aktif dan siswa dominan tetap terlibat tanpa mendominasi itu terletak pada desain aktivitas dan peran yang terstruktur, di mana guru atau fasilitator itu tidak hanya memberikan pengalaman belajar, tetapi juga harus mengatur bagaimana siswa berpartisipasi di dalamnya. Oleh karena itu, kunci utama agar siswa pasif menjadi lebih aktif dan siswa dominan tetap terlibat tanpa mendominasi terletak pada desain aktivitas dan peran yang terstruktur, di mana guru atau fasilitator itu tidak hanya memberikan pengalaman belajar saja, tetapi juga harus mengatur bagaimana setiap siswa dapat berpartisipasi di dalamnya. Pada tahap pengalaman konkret, aktivitas perlu dirancang sedemikian rupa sehingga setiap siswa memegang peran yang berbeda dan saling bergantung. Dengan pembagian tugas yang jelas dan wajib, siswa pasif tidak lagi berada pada posisi pengamat, melainkan menjadi bagian penting dari proses kelompok. Sementara itu, siswa yang cenderung dominan tetap dapat menyalurkan keaktifannya, tetapi tetap dalam batas peran yang telah ditentukan, sehingga tidak akan mengambil alih keseluruhan aktivitas. Strategi ini membantu untuk menciptakan keseimbangan partisipasi dari sejak awal proses pembelajaran.
Selanjutnya, pada tahap eksperimentasi aktif, evaluasi tidak hanya difokuskan pada hasil kelompok, tetapi juga pada keterlibatan setiap individunya. Nah, dengan demikian, setiap siswa terdorong untuk mencoba peran aktif sesuai dengan kemampuannya, sehingga siswa dominan diarahkan untuk belajar mengontrol diri dan memberi ruang bagi teman-teman yang lainnya. Sedangkan untuk siswa pasif didorong untuk mengambil inisiatif kecil yang bermakna, di mana melalui pengelolaan peran, aturan interaksi, dan penilaian yang adil, rangkaian pelatihan experiential learning dapat menjadi sarana pemerataan partisipasi, bukan justru memperkuat dominasi siswa tertentu. Bisa dilihat dari modul yang telah kelompok kami rancang, bahwa setiap kegiatan tidak dapat dilepaskan dari peran fasilitator dalam mengelola dinamika kelas, khususnya untuk mencegah dominasi siswa aktif dan mendorong keterlibatan siswa pasif. Tanpa pengaturan peran, aturan interaksi, dan strategi refleksi yang terstruktur, kegiatan dalam modul akan beresiko hanya untuk menguatkan siswa yang sudah aktif sejak awal. Oleh karena itu, implementasi modul perlu menekatkan pembagian peran yang jelas dalam setiap kegiatan, refleksi bertahap yang memberi ruang aman bagi siswa pasif, serta penilaian yang memperhatikan keterlibatan setiap individunya. Dengan pengelolaan tersebut, siswa dominan tetap dapat mengembangkan potensi kepemimpinannya secara positif, sementara siswa pasif akan terdorong untuk lebih berani berpartisipasi. Sehingga, dalam modul Hikmah Teladan Leadership Camp ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran kepemimpinan, tetapi juga sebagai media pemerataan partisipasi dan pembentukan sikap kepemimpinan yang inklusif pada peserta didik sekolah dasar Hikmah Teladan. Jawaban kelima, bahwasanya hasil analisis itu dikaitkan dengan kompetensi yang sudah muncul ke dalam aktivitas bermain, proyek langsung, dan pengalaman nyata yang diterima oleh anak selama pembelajaran. Misalnya, kerja kelompok, unjuk kerja, unjuk kabisa, maupun simulasi peran yang diberikan oleh guru kepada anak selama pembelajaran di kelas. Dan tentunya, desain pelatihan dibuat berdasarkan fase perkembangan anak, berbasis pengalaman dan refleksi ringan yang disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan sekolah. Sehingga, kepemimpinan yang muncul itu sifatnya alami namun terarah. Oleh karenanya, kegiatan yang ada dalam Hikmah Teladan Leadership Camp memformulasikan dan menitikberatkan pada fase penting perkembangan anak yang dikaitkan dengan pembelajaran langsung dan pengalaman nyata. Sehingga kegiatan pelatihan yang dibuat bukan hanya berfokus pada kegiatan pelatihan, namun juga penumbuhan dan pembinaan karakter anak SDHT. Secara inklusif agar siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus itu dapat berkembang bersama. Jadi strategi yang dilakukan itu pun seperti yang sudah dijelaskan, ada melalui kegiatan kelompok sehingga anak-anak itu belajar berinteraksi, bekerja sama, dan saling menghargai. Dan untuk setiap kegiatannya itu tentunya disusun dengan pembagian peran yang fleksibel dan disesuaikan lagi dengan kemampuan masing-masing siswanya. Jadi kepemimpinan di sini tuh tidak hanya dimaknai sebagai memimpin secara verbal, tapi juga melalui sikap, keteladanan, dan kerjasama antar siswanya. Selain itu, pendekatan yang tadi sudah dijelaskan, ada 3 metode itu yang berbasis pengalaman dan permainan, sehingga anak belajar kepemimpinan itu kepemimpinan secara alami dan menyenangkan. Untuk memastikan adanya peningkatan kompetensi, ada pretest dan posttest ya, dimana pretest ini dilakukan melalui observasi awal terhadap perilaku sosial siswanya, dan posttest ini setelah pelatihan dilakukan melalui penilaian dari fasilitatornya masing-masing dan disediakan juga lembar kerja siswa sehingga dapat diukur dari media yang telah kita sediakan. Untuk pertanyaan nomor 7, jadi meskipun kepemimpinan siswa di SD Hikmah Teladan sudah berkembang secara alami melalui budaya sekolah dan keluarga, pelatihan kepemimpinan yang terstruktur tentu tetap dibutuhkan gitu, apalagi sebagai penguat dan pengarah dari pembiasaan tadi. Jadi pelatihan ini tuh membantu memastikan semua siswa, termasuk yang kurang aktif dan siswa yang berkebutuhan khusus, untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengembangkan kepemimpinan. Namun tentunya jika pelatihan dirancang terlalu kaku, itu tuh akan menimbulkan resiko lain gitu, sehingga
kayak anak tuh dapat merasa tertekan, kehilangan kenyamanan, dan menganggap kepemimpinan itu tuh sebagai beban. Nah, oleh karena itu, pelatihan kepemimpinan yang kita rancang itu fleksibel, menyenangkan, dan berbasis pengalaman agar gak membatasi dari segi aspek kognitif maupun sosialnya, tapi bagaimana mereka berinteraksi dan juga menyatukan kerjasama mereka satu sama lain. Dan juga tentunya ini tuh justru memperkuat budaya kepemimpinan yang sudah tumbuh di lingkungan sekolah dan keluarganya masing-masing.